Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online PCC Jakarta. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Dan saya berdoa agar Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, baik-baik, damai sejahtera di rumah, dimanapun Bapak Ibu melihat ibadah online ini. Hari ini kita kembali lagi bertemu. Kita ingin bertemu dalam hadirat Tuhan walaupun kita terpisah oleh jarak. Tapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu di rumah bisa bangun mesbah bersama dengan keluarga dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Pada pagi hari ini saya undang Bapak Ibu untuk tetap ada di rumah, tetap dalam hadirat Tuhan, membangun mesbah, menyembah. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh apapun di rumah. Tapi yang penting terus menyanyi buat kehidupan Tuhan. Katakan pada Tuhan bahwa kami rindu Engkau Tuhan. Kami ingin bertemu denganmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Kami minta Tuhan, Bapakku minta, layakkan aku. Mari kita sembah Tuhan. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Katakan kami rindu Kau Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta, layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu.
mengasihi-Mu Tuhan. Oh, Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertapa di surga. Yesus Kristus namanya. Angkat hatimu, katakan Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di bait yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di bait yang suci, di bait yang suci, di bait yang suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bait-Mu yang suci, Tuhan, kami datang Tuhan ke bait-Mu hari ini. Walaupun kami ada di rumah, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan kami sedang ada duduk di dalam bait suci-Mu ya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Bapa. Tuhan, terimalah ini menjadi mezbah yang harum di hadapan-Mu. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan atas segala apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak yang harus kami syukuri Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah online kami hari ini Tuhan. Kami ingin duduk diam menerima apa isi hati Tuhan yang Kau sampaikan dalam hidup kami. Biarlah kami gunakan telinga kami untuk mendengar, dan pikiran kami untuk mencerna segala apa yang Kau sampaikan kepada hidup kami. Kuatkan, teguhkan, dan tenangkanlah hati kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan berbicara, urapi lidah bibirnya Tuhan, supaya bisa menyampaikan apa yang Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Wah, mantap, luar biasa. Tidak terasa ini sudah minggu terakhir dari bulan Mei. Lama kita tidak kopi darat, tapi senang sekali ada kesempatan di bulan Mei ini menyapa setiap Bapak Ibu Saudara, khususnya yang ada di Jakarta. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah atau ibadah online ini. Senang sekali saya mau sapa secara khusus Peter dan Irfan, kedua hambanya yang diurapi. Apa kabar? Sudah lama tidak makan bakmi bersama.
Oke, hari ini saya mau sharing tentang pengorbanan, ya. Artinya tahun ini kan topik besar kita membangun rumah Tuhan, khususnya PCC Jakarta. Nah, dalam membangun rumah Tuhan perlu ada pengorbanan. Lalu minggu ini secara khusus kita mau renungkan apa pengorbanan yang harus kita lakukan. Kita mesti keluar dari zona nyaman dan lakukan perubahan. Itu fokusnya minggu ini. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita, itu kan memang sebuah pengorbanan dan sangat tidak nyaman, apalagi hari-hari ini banyak tatanan yang berubah, tapi anyway saya merasa 2 bulan di rumah bisa tuh fine-fine saja ya, luar biasa juga rasanya ada di rumah saja selama 2 bulan. Walaupun di satu sisi tidak biasa karena yaitu keluar dari zona nyaman, biasa mau kemana enak bisa, tapi ini kebanyakan lah tidak di rumah saja, tapi kebanyakan di rumah saja ya, tidak terus-menerus di rumah, tapi juga ada banyak sisi positifnya menurut saya. Menarik sekali, ternyata bisa tuh 2 bulan tidak kemana-mana, ternyata hidup masih berlangsung dan perasaan lebih sehat, lebih oke, ya, lebih teratur maksudnya, olahraganya, makannya, dan sebagainya. Nah tapi kita kan berpikir, saya sendiri berpikir bagaimana balik seperti dulu enak, tapi setelah melihat keadaan, berdoa dan minta hikmat, kita para penatua PCC, khusus yang di Jambi, berpikir dan menetapkan kita gak bisa kembali seperti dulu, kita mesti membuat situasi, antisipasi new normal. Nah, saya mau setiap Bapak Ibu, apalagi yang di Jakarta, mayoritas anak muda, pikirkan bagaimana kita bisa hadapi, jalani, dan nikmati new normal ke depan, khususnya dalam bidang ibadah. Khususnya dalam bidang ibadah kita kepada Tuhan, khususnya dalam bidang ibadah kita kepada Tuhan. Karena penting saya ngomong 3 kali, butuh pengorbanan, ketidaknyamanan. Yang pertama apa? Langkahnya pikirkan dan doakan. Mesti dipikirkan dan doakan. Efesus 3:20 bilang, bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, di sini pakai atau. Di poin saya pakai dan karena saya mau Bapak Ibu kerjakan dua-duanya. Di sini pakai atau karena kekuatan doa dan pikir menurut firman Tuhan sama-sama kuat. Jadi doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya percaya setiap kita yang percaya Tuhan ada kuasa yang bekerja kuat di dalam kita untuk kita mampu pikirkan dan doakan khususnya ke depan tentang bagaimana kita bisa hadapi new normal. Ya kita pikirkan misalnya karena Tuhan kita itu holistik, pikirkan juga ibadah, pikirkan lagi bisnis kita, pekerjaan kita, antisipasi keluarga kita, pertumbuhan rohani kita, bagaimana caranya kita bisa adaptasi dan kemudian menang. Tentu harus ada pengorbanan-pengorbanan. Misalnya kemarin saya diskusi dengan Pak Edilio dan teman-teman lewat Zoom, ada 3 jam, kita meeting, kita ngobrol, bagaimana kalau nanti Tuhan izinkan tidak ada internet? Bagaimana kalau lockdown-nya dilakukan secara ketat? Setiap daerah, wilayah berbeda, negara berbeda, tapi gimana kita bisa hidup dan tetap menang, bersukacita? Pikirkan dan doakan. Itu yang pertama. PR pertama, setiap Bapak Ibu yang ada di depan layar sekarang, pikirkan dan doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, khususnya untuk pekerjaan, bisnis supaya berkembang. Kemudian kehidupan berkeluarga, anak, kreatif, bermain. Ya. Kata ibu-ibu, Pak, PR-nya semakin banyak. Nah itu dia, pikirkan antisipasinya. Ya. Lalu pola komsel kita, ibadah kita,
menghadapi new normal. Tidak cukup saya percaya hanya pakai Zoom, kita sedang pikirkan antara lain adalah mulai Juni Komsel mesti ketemu, kopi darat tapi maksimal 2 atau 3 keluarga. Dan tidak akan kembali ke format yang lama, walaupun situasi sudah normal seperti yang dulu, katanya, tanda kutip. Formatnya, unitnya diperkecil, teknisnya nanti setelah berpikir, berdoa, dan menulis, akan diterbitkan oleh teman-teman media. Tapi PR firman Tuhan hari ini buat setiap kita adalah semua ambil bagian untuk berpikir. Anyway, terima kasih untuk acara live-nya di hari Rabu sore, memberkati, dan jemaat di Jambi banyak yang ikut menyaksikan, dan semua pasti diberkati. Nah, setelah pikirkan, yang kedua saya mau lebih dalam mengajak teman-teman merenungkan adalah kondisi rohani kita hari-hari ini 2 bulan ini, apakah lebih baik, apakah lebih oke? Ya. Bagaimana kalau online terus, apakah ini efektif buat setiap Bapak Ibu? Khususnya saya mau mendorong ibadah keluarganya jalan. Ya. Mengacu kepada 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 9, bahwa setiap kita ini imam, jadi semua kita harus menjadi imam. Pertanyaannya adalah bagaimana setiap orang percaya jemaat berfungsi jadi imam. Saya bacakan ya, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Perhatikan, imamat yang rajani, kita ini imam. Apa itu imamat? Sebuah bangsa imam, tidak hanya suku Lewi, tapi semua kita umat perjanjian baru adalah bangsa yang kudus. Semua adalah kerajaan imam, kita ini semua imam. Baik wanita atau pria Allah yang sudah terima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, diselamatkan. Kemudian tidak hanya itu, tapi berfungsi sebagai imam. Apa itu imam? Orang yang berdiri antara Allah dan umatnya. Apakah hari-hari ini, selama ini, sebagai orang percaya saudara sudah berfungsi menjadi imam? Ya, jawab pertanyaan ini. Bagaimana saudara bisa men-sharingkan firman kepada keluarga saudara, ya teman-teman dan rekan saudara, memimpin doa, memimpin perjamuan kudus. Saya mau saudara bayar harga untuk mimpin perjamuan kudus. Bagi yang baru itu penderitaan, kagok, ini sah gak? Ya, saya mau dorong lebih jauh. Nanti setiap Bapak Ibu mesti baptis orang. Itu juga fungsi dan tugas imam. Mengembalakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukan saja tugas pendeta, ya, Peter misalnya. Ya. Peter itu bukan pendeta tadinya. Karena dia berfungsi, dia jadi pendeta. Pendeta itu kan gelar yang diberikan organisasi. Tapi imam adalah fungsi yang diperintahkan dan diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi setiap saudara mesti jadi imam. Untuk dengar khotbah saja di depan layar tidak cukup. Saya rindu, saya dorong saudara mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Ya. Ambil bagian, lihat hati Tuhan, perhatikan. Hari-hari ini kegelisahan saya adalah bagaimana setiap jemaat bertumbuh, berfungsi menjadi imam. Ada dalam komunitas, saudara jangan sendiri. Yang lama tidak ditelepon oleh teman komselnya, saudara yang telepon, cari, sharingkan, ceritakan hidup saudara. Kita mesti saling berbagi, ada dalam komunitas. Jadi itu hal yang kedua. Pikirkan bagaimana saudara jadi imam. Bayar harganya untuk jadi imam. Mulailah melangkah keluar dari kebiasaan. Hal yang pertama tadi pikirkan dan doakan. Kedua,
Bagaimana praktekkan sudah jadi imam. Yang ketiga, hari ini juga tuliskan langkah-langkah praktisnya. Apa yang saudara sudah renungkan, doakan, biasakan untuk menuliskan. Minimal di handphone saudara. Tuliskan itu, ditulis. Karena kalau tidak ditulis, sebentar saja lupa. Tuliskan. Cita-cita, mimpi, ya. Tuliskan itu, langkah-langkah praktis yang kita mau terapkan untuk new normal di dalam hidup keluarga kita, tuliskan. Nah, dalam menggali, berpikir dan menulis, khususnya untuk komsel dan ibadah ke depan, saya sangat rekomendasi saudara merenungkan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana hidup jemaat mula-mula ini bisa kita praktekkan di komunitas kita, sekali lagi khususnya di PCC Jakarta. Jangan berpikir seperti dulu, doa dan kemudian pikirkan ke depannya. Saya diskusi sama keluarga, anak-anak, sama beberapa penatua, ya, bagaimana ini bisa dilakukan. Saya baru selesai juga pertemuan tadi dengan Pak Heri Pak Kas untuk diskusikan juga Kisah Rasul 2 41 sampai 47 ini. Hari-hari ini kita berpikir keras, berdoa, menerapkan bagaimana ini bisa ada dalam komunitas kita. Saya baca ya, dari 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apakah hari-hari ini dalam ibadah komsel kita, persekutuan kita, ada penambahan jiwa-jiwa? Ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bagaimana kita bisa adakan banyak mujizat dan tanda dalam kelompok-kelompok kecil? Jawabannya adalah praktekkan dengan iman, doakan. Dan saudara pasti khususnya bulan-bulan ini banyak mengalami mujizat dan tanda. Khususnya bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan Bapak Ibu. Amin. Pasti saya percaya setiap kita alami. Ya. Lalu apalagi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada persembahan, ada pengelolaan keuangan, saling mencukupi. Ya, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah memberkati kami. Ya, saya sudah mendapatkan madu yang manis, saya sudah mendapatkan makanan yang enak. Saya juga sudah melihat-lihat sambal cumi yang luar biasa. Wah, nantikan kaset dan CD-nya. Ketika saya di Jakarta, pasti saya akan menikmati. Nah, ini kan ada proses saling. Oh, kok itu mahal? Biar mahal juga beli sama orang sendiri. Ini namanya kita saling memberkati. Ini ekonomi kerajaan Allah. Ya, jadi saudara, saya percaya setiap kita adalah murah hati, tapi karena teman yang jualan, jangan berpikir gratisan. Beda kalau dia memberkati. Tapi kalau kita ada berkatnya, kita tabur, kita berkati. Sama halnya, ya, kita memberkati orang-orang yang dikasih Tuhan, saudara-saudara seiman, kita akan menerima berkatnya. Amin, saudara. Kita beriman, kita percaya, kita melangkah. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Wah, ini imannya luar biasa, ya. Saya belum sampai ke tahap ini. Tapi saudara, kita percaya. Kenapa gereja mula-mula mampu? Karena mereka percaya. Entah itu gajinya dari gereja, ya, persembahan kasih dari pemerintah, dari bos, sumber berkat datang dari Tuhan. Maka kalau Tuhan gerakkan jual, dia berani jual, dia serahkan, nanti Tuhan akan pelihara. Saya berdoa supaya setiap saudara bisa diberkati dan menjadi berkat. Terus ayat 46 kita lihat.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, saya mau dorong saudara, mumpung di rumah saja, praktekkan perjamuan kudus di rumah. Ya. Sehati berkumpul, tapi jangan sendiri kalau bisa, mulai minggu ini, 2-3 kakak. Itu juga baik. Tentu memperhatikan protokol kesehatan dan rumahnya yang dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Kita berkumpul, kita pecah roti, ya. Percaya, Pak nanti kena virus corona, saya mau beritahu, semua orang bisa kena. Semua orang ada yang ketabrak, ada musibah, ada apa, tapi saya percaya sekali perlindungan Tuhan. Tidak seizin Tuhan kita semua tidak akan kena. Namun resiko semua orang, semua pekerjaan itu tetap ada. Bukan berarti contohnya kalau kita takut rugi jadi kita gak mau bisnis. Ibadah itu penting, komsel itu penting, persekutuan itu penting. Jangan sampai karena kita takut ini, takut itu, kita tidak ibadah. Kita tidak bersekutu. Online cukup gak? Saya mau jawab. Gak cukup. Kok kita hanya online terus, tidak interaksi sama orang-orang, gak tahan. Bukan untuk itu, bukan seperti itu DNA kita diciptakan. Kita harus ketemu dan bersekutu. Jadi mari praktekkan, gantian makan di rumah, masak, bawa, kemudian lakukan itu di hari Minggu. Ya, nanti kalau Minggu bisa ibadah lagi bersama, ganti di komsel lakukan itu, tapi ingat pesan saya sebaiknya 2-3 kakak. Ini menuju new normal. Komsel jangan kebanyakan orang, kalau kebanyakan orang bukan komsel lagi. Batasi jumlah orangnya. Perhatikan supaya kita sharingnya lebih dalam, kemudian ada jiwa baru bisa masuk. Kadang-kadang kalau kebanyakan, janganlah ajak ini, jangan ajak itu, kepenuhan. Nanti kita agak akrab lagi. Ingat, visi komsel adalah multiplikasi. Menambahkan orang baru. Jumlahnya bisa 3.000. Bukan satu komsel 3.000 itu, banyak komsel. Ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Ya. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Lewat live kita, lewat komsel kita, mulai hari ini, saat ini, tuliskan siapa target yang kita mau kunjungin, atau yang mau kita ajak. Ya, konsisten, tentu saja ada yang takut, jangan dipaksa dalam situasi ini. Tapi ada banyak orang yang bersedia, yang berkenan, didatangi, saya percaya. Karena semua kita butuh perhatian, butuh doa, butuh kasih sayang. Saya mau utus semua jemaat PCC yang ada di Jakarta, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Lakukan amanat agung, kerjakan ini, bayar harga, keluar dari zona aman, berkorban, sterilkan dan kemudian habis doa pergi. Ya, kan jam 2 ya paling beres-beres jam 4 malam ini pergi, kerjakan. Jadwalkan kapan lagi, mau kunjungin siapa. Ingat, satu keluarga, kunjungi satu keluarga. Doa, sharing, teguhkan. Saya dapat Tuhan ngomong ini loh, berkati 1 jam lebih dari cukup. Lakukanlah. Saudara, orang-orang yang kuat, saya kenal. Tiap-tiap orang di antara saudara, saya tahu itu orang hebat-hebat. Saudara bukan Kristen baru. Wah, bukan saja badannya gede, ya lihat aja Peter, Yunus, saya itu. Bukan cuma badannya gede, tapi imannya juga luar biasa. Amin saudara, saya senang. Saya diberkati sama komunitas saudara. Canggih-canggih semua. Doa saya adalah saudara genapi panggilan Tuhan dalam hidup, pelayanan, dan keluarga saudara. Khusus minggu ini dan seterusnya, saya berharap habis ibadah, setiap Bapak Ibu luangkan waktu untuk diskusi 2-3 pertanyaan. Pertanyaan ini akan dibuat oleh pengkhotbah atau tim ibadah. Ya.
Nah, buat yang khotbah saya tadi, diskusikan, jangan pulang dulu, atau misalnya dalam satu keluarga dengan anak, istri, pasangan, teman, diskusikan yang pertama, berkat apa yang engkau terima lewat firman Tuhan yang tadi Pak Hyong sampaikan. Ya, berkat apa yang didapat? Tuhan tuh ngomong apa, sampaikan apa. Hal yang kedua, saya mau Bapak Ibu diskusikan harga apa yang harus dibayar untuk mempraktekkan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 untuk menjadi imam tadi itu. Ya, harga apa yang harus engkau bayar dan yang mau engkau bayar tentunya. Dua hal ini ya, tolong diskusikan. Kemudian hal yang ketiga adalah langkah-langkah praktis apa yang kau mau lakukan untuk mewujudkan mentaati firman hari ini. Misal, saya mau besuk nih keluarga Anton. Saya ingat nih keponakan saya Anton, dia sudah di PHK atau apa ya. Saya mau kunjungin, oke, langsung buat pernyataan aplikasi. Saya mau praktek besok keluarga Anton hari Rabu jam 7 malam. Saya akan buat janjian dulu. Jadi ada pertanyaan dan pernyataan aplikasi untuk kita diskusi di keluarga sama anak-anak. Saudara boleh kembangkan diskusinya. Saya mau sekaligus Bapak Ibu Saudara latihan untuk belajar lebih dalam mempraktekkan firman. Selamat mencoba. Tuhan memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa firman yang telah disampaikan oleh Pastor Ah Hyong memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang, saat ini kita mau berdoa mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk Pastor Ah Hyong yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, buat Pastor Ah Hyong, Tuhan punya hati yang besar untuk jiwa-jiwa Tuhan, terutama untuk kami PCC Jakarta dan buat para jemaat semua yang telah mendengarkan ibadah pada siang hari ini. Terus Tuhan, Kau yang berkati di dalam pelayanan Pastor Ah Hyong beserta keluarga Tuhan. Tuhan yang berkati apapun yang dikerjakannya, baik di dalam pelayanannya untuk mengembalakan Pelita Community ini Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk para penatua yang ada. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap para penatua beserta Pastor Ah Hyong juga boleh bergandengan tangan. Kami percaya Tuhan, kami bersehati Tuhan, biarlah apapun bentuk pelayanan kami mau Tuhan semuanya itu kembali untuk Engkau Tuhan, dan kami mau melayani jiwa-jiwa yang ada Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk PCC Jakarta. Kau yang juga berkati buat Pastor Peter dan Pastor Irfan beserta istri dan keluarganya Tuhan. Tuhan yang tolong, biarlah kedua orang ini Kau pakai secara luar biasa menggembalakan PCC Jakarta Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan ini nggak akan pernah sia-sia Tuhan. Terus Tuhan, Kau juga boleh Tuhan berkati untuk setiap para leader tim yang ada di PCC Jakarta, biar kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk setiap para divisi Tuhan. Kau yang tolong, Engkau yang mau berkati buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap para pelayan-Mu yang sudah melayani ibadah online pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim Praise and Worship, tim media Tuhan yang sudah menjalankan tugasnya untuk agar ibadah ini boleh berlangsung Tuhan. Ibadah online ini boleh kami nikmati bersama-sama walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan, buat setiap kami mau berdoa untuk setiap para jemaat yang ada Tuhan. Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau berkati.
Kami tahu di masa pandemi ini adalah masa-masa yang mungkin sulit buat kami, tapi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kalau sampai hari ini Engkau juga boleh Tuhan memberkati kami, terutama memberikan kami kesehatan Tuhan buat kami dan keluarga kami Bapa. Terima kasih buat segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para setiap jemaat Tuhan yang ada. Kau juga boleh berkati di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam studi kuliah atau sekolahnya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mau berkati buat kami semua di tempat ini. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia bahwa Kau yang mau berkati Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan tercurah untuk setiap kami Tuhan, terutama Tuhan menghadapi era new normal ini Tuhan. Kau berkati buat setiap presiden kami, para jajarannya Tuhan, terutama untuk dokter-dokter yang masih menangani kasus-kasus pasien untuk COVID-19 ini Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan hati kepada mereka, terus Tuhan untuk semangat Tuhan yang nggak pernah padam. Dan kami percaya bahwa mereka punya kasih daripadamu Tuhan, biarlah mereka boleh melayani setiap para pasien yang ada Tuhan, boleh menyembuhkan juga Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati buat setiap para pasien yang mungkin saat ini sedang terkena COVID-19 Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan ada kesembuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan ada kasih yang luar biasa Tuhan untuk negeri ini. Dan gak cuma negeri ini Tuhan, tapi kami berdoa secara global Tuhan untuk dunia ini. Biarlah Tuhan kami boleh melalui semuanya ini Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Berikan kami hati yang terus Tuhan mau sama-sama berdoa untuk negeri ini dan bangsa ini dan bahkan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami saat ini Tuhan, kami juga mau menerima berkat daripadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau, Tuhan yang menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan ini mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.